Proposal ini bagian dari rencana kegiatan yang kalian tulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Jadi bahwasanya proposal itu adalah rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan yang bagaimana? Rencana kegiatan itu dibuat agar pihak yang berkepentingan dapat memahami dengan baik, baik itu memberikan izin maupun menyumbangkan dana untuk kelancaran acara ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga dengan adanya proposal ini, seseorang maupun baik individu maupun kelompok dapat melaksanakan kegiatannya secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pembuatan proposal. Ada beberapa tujuan dalam membuat proposal. Yang pertama, tentunya sebagai acuan atau tolak ukur penilaian. Yang kedua, sebagai pedoman atau gambaran ketika melaksanakan suatu kegiatan, sehingga orang lain dapat mengetahui kegiatan itu manfaatnya dan bagaimana, serta tujuannya mengarah kepada siapa, sasarannya bagaimana. Lah itu dapat mengajukan sebuah proposal. Terus yang ketiga, berkas untuk mendapatkan izin dan memperoleh dana. Nah, salah satu manfaat dari pembuatan proposal ini adalah mencari dana untuk para donatur untuk membuat sebuah acara ini dapat lancar karena adanya dana. Ciri-ciri proposal. Yang pertama, proposal ini dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Jadi ciri proposal ini sebagai pemberitahuan untuk pihak-pihak tertentu, terutama para donatur ataupun para sponsor. Kemudian yang ketiga, berisikan tujuan dan latar belakang acara. Jadi tujuan dan latar belakangnya suatu kegiatan atau suatu acara itu ada secara jelas dan terperinci dalam sebuah proposal. Yang keempat, berupa lembaran-lembaran yang berisi pemberitahuan yang telah dijilid, yang nantinya itu akan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi kalau kalian mengajukan proposal untuk mencari pengajuan dana, tentunya untuk sponsorship, pasti akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu acara tersebut. Jenis-jenis proposal dapat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, jenis-jenis proposal secara umum. Yang kedua, jenis proposal secara bentuknya. Jenis-jenis proposal secara umum terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, proposal kegiatan. Yang kerap kali kita mendengar dan membuat proposal kegiatan. Yang kedua, proposal penelitian. Kemudian, yang ketiga, proposal usaha, dan yang terakhir, proposal proyek. Proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini tentunya berkaitan dengan penyelenggaraan suatu kegiatan, baik itu kegiatan secara individu maupun kegiatan secara kelompok. Dan kegiatan itu biasanya berkaitan dengan seni budaya, kalaupun di masyarakat maupun di sekolah. Dan juga contoh proposal kegiatan yang biasanya digunakan adalah ketika kelas meeting. Terus proposal kegiatan ulang tahun sekolah, ketika kalian ingin mengadakan sebuah perlombaan yang ada di sekolahan, perlombaan berkaitan dengan kebersihan kelas, sehingga dibuatnya sebuah proposal kegiatan. Selanjutnya, proposal penelitian. Dan yang biasanya proposal jenis penelitian ini digunakan dalam bidang akademis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, skripsi, tugas akhir, tesis, dan riset pengembangan. Dan contoh proposal penelitian ini biasanya terbagi menjadi 4 macam. Proposal penelitian
pengembangan, proposal penelitian kajian pustaka, proposal penelitian kualitatif, serta proposal penelitian kuantitatif. Semua jenis proposal penelitian ini biasanya digunakan untuk ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dunia perkuliahan. Selanjutnya, proposal usaha. Proposal usaha ini tentunya berkaitan dengan dunia bisnis atau rencana kerja, baik itu rencana kerja secara individu maupun rencana kerja secara kelompok. Contoh yang biasanya digunakan proposal usaha ini adalah proposal pendirian tempat usaha. Jadi ketika kalian ingin membuka tempat usaha kuliner yang ada di Nganjuk, itu dapat menggunakan proposal usaha pendirian untuk pengajuan ke pihak-pihak tertentu. Kemudian ada proposal kerjasama antara perusahaan, dan yang terakhir ada proposal peminjaman dana usaha. Yang terakhir, proposal proyek. Proposal ini tentunya berkaitan dengan dunia bisnis, hampir sama dengan proposal usaha. Namun, fokus pada proposal proyek ini lebih pada proyek bisnis pembangunan. Contohnya pembangunan jalan, pembangunan jalan tol, misal proyek pendirian bangunan gedung, Alfamart misalnya. Terus proses perizinan proposal proyek izin pertambangan. Yang kedua, jenis proposal secara bentuknya. Sudah terlihat bahwasanya kalau secara bentuknya pasti ada formal, non formal, dan semi formal. Proposal formal ini biasanya tulisannya selalu baku dan resmi, dan bagian utama yang harus ada dalam proposal formal ini pendahuluan, isi proposal, dan data pun secara lengkap dilampirkan dalam proposal formal. Kemudian ada proposal semi formal. Proposal jenis ini tidak selengkap dengan formal, namun tetap bersifat baku. Kemudian yang terakhir adalah proposal non formal. Proposal ini tidak terlalu resmi seperti layaknya proposal formal maupun semi formal. Namun proposal ini tetap menggunakan bahasa baku serta disampaikan dalam bentuk surat ataupun memorandum.